ketahuilah bahwasanya setiap apa yang ada dalam wujud dari selain Allah Ta'ala, maka ia adalah perbuatan Allah dan ciptaannya. Nah, ini yang pertama, diyakini bahwa seluruh yang ada selain Allah, maka itu adalah ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Nah, ini ngarannya tauhid fi'il. Ini yang pertama yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Meyakini, mengimani bahwa setiap yang ada selain Allah itu merupakan ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya. Kalau ada kita menyambat bahwa itu ulahan si anu, bikinan si anu, itu hanya adalah majasnya. Itu kada sebujurnya. Nang bujurnya ulahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nang bujurnya, nang diyakini. Nah, jadi termasuk iman, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apapun yang ada selain dari Allah itu ciptaan Allah. Nang maulah kafir siapa? Allah. Nang maulah taat siapa? Allah. Nang maulah iman siapa? Allah. Nang maulah haram siapa? Allah. Semuaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hakikat tauhid fi'il. Ini tauhid yang paling rendah, yang wajib setiap orang beriman meyakininya. Kadang-kadang orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang hanya belajar itu kadang mengerti kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maulah kafir maka melarang. Nah, kenapa Allah Ta'ala itu maulah maksiat tapi dilarang. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki perbuatan maksiat maka dilarangnya berbuat maksiat tapi dikehendaki. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati orang yang mula-mula belajar tauhid. Nah, dalam beberapa kali kita menjelaskan untuk memaham itu bahwa antara perintah Allah dan kehendak Allah itu kada selalu sama. Kehendak Allah dan perintah Allah itu kada selalu satu. Nah, artinya Allah bisa menghendaki tapi kada menyuruh. Allah bisa menyuruh tapi kada menghendaki. Bukan setiap yang dikehendaki Allah diperintahkan Allah, kada. Sebaliknya pun kada juga. Nah, jadi ujar ulama tauhid mengatakan Allah itu terkadang menyuruh dan menghendaki. Allah bisa menyuruh kita dan menghendaki kita. Contohnya kaimanil malaikat wal anbiya wal mu'minin, seperti imannya malaikat, nabi-nabi dan orang beriman. Nah, malaikat itu contoh orang yang dikehendaki Allah beriman dan disuruh Allah beriman.
itu malaikat contohnya, nabi-nabi contohnya, orang-orang beriman contohnya. Dikehendaki Allah mereka itu beriman dan disuruh. Oleh karena itu mereka beriman, karena dikehendaki dan disuruh. Nah, bisa juga Allah Ta'ala itu la ya'muru wa la yurid. Allah kadang menyuruh dan kadang menghendaki. Ini yang kedua. Allah kadang menyuruh dan kadang menghendaki. Seperti al-kufri bihaqqihim, seperti kafirnya malaikat, nabi-nabi dan orang beriman. Malaikat itu adalah nang kafir kadada, nabi-nabi adalah nang kafir kadada. Kenapa? Allah kadang menghendaki mereka itu kafir dan kadang menyuruh kafir. Allah menghendaki kafir kada, lawan malaikat itu menyuruh pun kada. Nah, yang ketiga, qad ya'muru wa la yurid. Allah Ta'ala terkadang menyuruh tapi kadang menghendaki. Nah, Allah tuh menyuruh tapi sidin kadang menghendaki. Contohnya kaimani Abi Jahlin wa amsalih, seperti berimannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Seperti berimannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Allah menyuruh beriman kepada Abu Jahal, tapi kadang menghendaki Tuhan mereka itu beriman. Nyatanya kadang beriman. Nah, jadi Allah Ta'ala itu bisa saja menyuruh tapi kadang menghendaki. Seperti iman pada hak Abu Jahal dan seumpamanya. Macam kita pun bisa menyuruh dan kadang menghendaki. Kita manusia bisa menyuruh tapi kadang menghendaki. Contohnya, orang berisi anak. Lalu anak ini disarahkan lawan gurunya. Ujar nang kuitan anu guru wae anak kunina. Pukul aja menyenakal. Amunnya anakku ini nakal, anakku ini melanggar peraturan, pukuli. Itu disuruh. Tapi menghendakilah anak ini nakal, sekuitannya kadang menghendaki. Tapi menyuruh lawan kita memukul. Nah, kita pun bisa menyuruh tapi kadang menghendaki. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala itu bisa menyuruh tapi kadang menghendaki. Allah menyuruh beriman, tapi Allah kadang menghendaki Abu Jahal itu beriman. Terjadilah Abu Jahal kadang beriman. Nah, yang keempat, yurid wala ya'mur. Allah Ta'ala itu menghendaki tapi kadang menyuruh. Kal muharramat, seperti hal-hal yang diharamkan Allah. Riba, zina, minum arak, judi dan sebagainya. Itu Allah kadang menyuruh kita melakukan itu, tapi Allah menghendaki, maka terjadilah yang demikian itu. Nah, jadi kalau kita mengerti masalah itu, kadang sulit kita memaham bahwa seluruh yang di alam ini adalah terjadi merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kafir, baik maksiat, baik iman, baik taat, apapun ngarannya. Semua itu dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya setiap apa yang ada dalam wujud dari selain Allah Ta'ala, maka ia adalah perbuatan Allah dan ciptaannya. Nah, di situ kita disuruh musyahadah, disuruh kita memandang gerak-gerik tingkah laku manusia. Karena apa? Karena gerak-gerik tingkah laku manusia itu adalah merupakan
ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita selalu ingat lawan Allah apapun yang dikerjakan, yang dilakukan oleh manusia itu. Hubungannya lawan di atas tadi, kita melihat orang yang sombong, kita ingat, oh Allah maha sombong. Yang itu hanya adalah bagian sangat kecil daripada kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat orang penyayang, kita ingat bahwa Allah tuh sangat maha penyayang. Nang diberikan ibu kepada anaknya hanya bagian kecil dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya.